Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SDN 03 Luna, seterusnya Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Puji syukur tak lupa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif hari ini. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah buat Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat perjuangan beliau kita dapat merasakan bagaimana kemajuan zaman seperti pada saat sekarang ini. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuk kepada susunan acara berikut ini. Acara selanjutnya itu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Ibunda. Pada Ibu kita persilakan. Seluruh hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya penyampaian sambutan oleh Kepala Sekolah SDN 03 Luna. Kepada Ibu kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Selawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya dari akhir nanti. Bapak dan Ibu Majelis Guru, hari ini adalah pertemuan kita acara seminar diseminasi budaya positif
oleh CGP Angkatan 11 Hetty Apriani. Semoga apa yang akan disampaikan oleh rekan kita Hetty Apriani nanti bisa membawa perubahan yang baik untuk sekolah kita dan menambah wawasan kita ke depannya. Marilah sama-sama kita mendukung dan apa yang telah dilaksanakan oleh CGP kita nanti sama-sama kita dukung dan kita support supaya akan kedepannya akan ada lagi CGP yang lain akan menyusul. Semoga kehadiran Hetty Apriani sebagai CGP ini membawa budaya positif bagi sekolah kita nantikan. Untuk materi itu saja saya pada siang hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya penyampaian materi tentang disiplin positif. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Hetty Apriani. Pada Ibu Apriani. Langsung saja Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat mengikuti berbagai praktik dari saya untuk mendiseminasikan tentang budaya positif. Langsung saja silakan. Budaya positif ada 6 yang akan saya sampaikan satu persatu. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, posisi kontrol. Dan terakhir, ketiga, restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Makna dan disiplin adalah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nilai-nilai kebajikan universal meliputi hal-hal seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, tulus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak lagi. Nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi yaitu dari profil Pancasila, ada dari Ibu Premier Program, ada juga dari 9 pilar karakter atau Indonesia Heritage Foundation, kemudian ada dari petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, terus The Seven Essential Virtues, The Virtues Project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Profil Pancasila yang telah kita ketahui ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan Maha Mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan yang terakhir kreatif. Dari Ibu Premier Program ada sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginamuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nilai-nilai kebajikan selanjutnya yaitu dari 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nilai-nilai kebajikan dari petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup
Anda telah mendukung dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri, setuju hidup seperti ketundi. Bekerja sama, keberanian, keinginan, usaha, fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Nilai-nilai kebajikan dari buku The Seven Essential Virtues ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan kehadiran. Nilai-nilai kebajikan dari proyek nilai-nilai kebajikan antara lain peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterbukaan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, kesatuan, santunan, keadilan, pengabdian, komitmen, ada kreatif, baik hati, bijaksana, belas kasih, semangat, kesetiaan, bersyukur, percaya diri, kedermawanan, berprinsip, toleransi, belas kasih, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, masalah delegasi adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Lanjut. Janet dosen dalam bukunya Refractory School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku. Ada motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang kedua, motivasi eksternal untuk menghindari tidak nyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa itu hukuman? Hukuman adalah tindakan yang tidak terencana, tiba-tiba dan seringkali tidak melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan. Ini bersifat satu arah dari guru ke siswa dan seringkali dapat berupa hukuman fisik maupun psikis. Hukuman cenderung menciptakan identitas gagal dan tidak mempromosikan pembelajaran atau perubahan perilaku yang positif. Kalau konsekuensi adalah dalam konteks disiplin positif sudah terencana atau sudah disepakati sebelumnya antara guru dan siswa. Siswa mengetahui konsekuensi yang mereka hadapi jika melanggar aturan atau norma tertentu. Konsekuensi ini dapat mengurangi waktu bermain, tugas tambahan, atau tindakan lain yang bertujuan untuk membuat siswa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Konsekuensi dapat diukur dan berhubungan dengan perilaku yang melanggar aturan. Sedangkan restitusi merupakan bentuk pemecahan masalah murid dengan cara kerjasama antara guru dan murid agar mereka menyadari kesalahan yang mereka lakukan tanpa menjatuhkan karakter mereka, tetapi bagaimana menguatkan karakter murid. Selanjutnya tentang keyakinan kelas. Cara kita membuat keyakinan kelas, pertama, lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Sebelumnya kita membuat daftar kebajikan yang disusun bersama. Kemudian tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda, surat pendapat dalam kelompok. Selanjutnya, sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama, bahas kembali dalam kelompok utama. Buatlah poster atau muat di sosial media keyakinan sekolah atau kelas Anda. Topik selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan manusia ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima adalah kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial,
suatu kelompok. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya adalah kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan kemampuan telah didengarkan dan memikirkan harga diri. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Kebutuhan akan pilihan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang terakhir, kebutuhan kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa sebagai guru. Penting untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan dasar murid dari 5 kebutuhan dasar tadi. Topik selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru harus mampu menjadi 5 posisi yang sering dilakukan, antara lain ada penghukum, pemantau, teman, pembuat rasa bersalah, dan manajer. Kira-kira selama ini kita menjadi posisi kontrol di mana waktu itu? Akan saya terangkan apa arti dari 5 posisi kontrol yang ada di sini. Next. Penghukum. Kita sambil merefleksi ya Bapak Ibu. Kira-kira kita sebagai penghukum atau bukan? Seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Verbal berarti tentang rasanya. Biasanya mengatakan patuhi aturan saya, atau mengatakan awas. Kemudian ada perkataannya, kita sebagai guru pernah berkata seperti ini, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Kira-kira kita pernah nggak seperti itu sama anak murid kita? Kalau kita pernah seperti itu, berarti kita pernah berada di posisi kontrol sebagai penghukum. Lanjut. Yang kedua, ada posisi kontrol sebagai pemantau. Artinya mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang biasa diajukan seorang pemantau yang pertama, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa ya? Nah, ada pertanyaan kepada murid, jadi guru dan murid berdialog dua arah. Lanjut. Pernah Bapak Ibu melakukan posisi pemantau kira-kira selama menjadi guru? Nah, bagus. Yang ketiga, posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak, bantulah demi ibu, bantu ibu ya. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Ya, sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Pernah Bapak Ibu berkata demikian dengan murid? Jika pernah, berarti Bapak Ibu pernah menjadi posisi kontrol di posisi teman. Lanjut. Membuat rasa bersalah. Yang keempat adalah posisi kontrol membuat rasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut seperti contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nak. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Sehingga jika murid menerima perkataan seperti itu, dia langsung merasa bersalah pada dirinya sendiri. Kira-kira pernah Bapak Ibu seperti itu? Sering, berarti kita pernah menjadi posisi kontrol membuat merasa bersalah. Next.
kembali ke keyakinan kelas yang telah disepakati sebelumnya. Apakah kamu meyakininya? Kembali lagi ke posisi keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian, yang selanjutnya, jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang diri kamu? Ada juga pertanyaan, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Intinya, fungsi manajer adalah di mana kita bisa membuat murid mengakui akan kesalahannya, membuat murid untuk memperbaiki dari kesalahan itu, kemudian membuat murid untuk tidak akan melakukannya lagi. Menanamkan kesadaran pada diri murid, itu fungsi manajer. Kira-kira kamu pernah tidak melakukan hal tersebut pada Kenapa disebut segitiga revolusi? Karena ada 3 langkah untuk mencapai tujuannya. Apa itu segitiga revolusi? Proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya pernah berbuat seperti ini. Contoh kalimatnya, ibu juga dulu pernah kayak gitu, Mas. Wajar, manusiawi. Ibu juga pernah melakukan kesalahan yang sama seperti kamu. Itu contohnya. Kalimat buat menanyakan kepada anak. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Menanyakan alasannya. Kamu pasti punya alasan melakukan ini. Apakah ada cara lain yang lebih efektif daripada ini? Itu pertanyaan validasi tindakan yang salah, agar dia tahu kesalahan dia itu betul atau salah, perbuatan dia itu salah atau betul. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Setelah kita punya kesepakatan atau keyakinan di kelas di sekolah, nanti kita bisa menanyakan kepada anak keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, biar mereka berpikir ini keyakinan kelas kami. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu merupakan 3 langkah, 3 restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan terakhir menanyakan keyakinan. Ini salah satu praktik saya untuk membuat kegiatan kelas dan restitusi, yaitu dalam membuat praktik modul budaya positif. Salah satu yang saya ambil yaitu membuat keyakinan kelas. Langkah-langkahnya, yang pertama seperti tadi, menjelaskan nilai-nilai kebajikan kepada murid, rendah hati, saling tolong menolong, saling menghargai, patuh terhadap guru, datang tepat waktu. Itu contoh perbuatannya. Nilai kerjaan dari kesopanan, kebersihan, seperti itu. Yang kedua, memberikan sedikit not kepada murid. Terus, murid menuliskan keyakinan kelas di kertas sticky note dengan menggunakan kalimat positif, bukan negatif. Nah, yang keempat, murid menempelkan di kertas kelas. Kemudian, saya mengecek kembali keyakinan kelas yang telah ditempel murid dan membacakannya. Memilih keyakinan yang ditulis murid, mana yang bersifat ganda akan dieliminasi. Terakhir, membuat poster dan menempelkannya di dinding kelas. Next, ini dokumen waktu saya membuat kegiatan kelas bersama anak. Next, ada beberapa video editing di awal pertemuan kelas yang saya lakukan untuk memotivasi anak agar anak lebih bersemangat di awal. Ini sebuah
video bisa diputar. Ya. Ya. Biar anak lebih ceria. Bro. Bu, soalnya kayaknya kendala ya. Ya. Kemudian diskusinya dengan anak. Pertama, harapan atau impian kelas kita seperti apa ya? Nah, kita tanya dulu kepada anak. Kita minta ide-ide anak untuk membuat kelas impian. Setelah itu kita pilih mana kalimat yang bisa kita pakai untuk membuat keyakinan kelas. Lanjut. Nah, setelah anak sudah memikirkan idenya, dia menempelkan di kertas plano. Lanjut, itu sebenarnya video ya Pak Bu, cuma nggak terbaca. Ini kesepakatan kelas 1 yang sudah disepakati. Yang pertama, saling menghormati, menjaga kebersihan, patuhi aturan, selalu jujur, dan menjaga keamanan. Bapak Ibu, mari kita praktekkan beberapa kasus. Bisa Bapak Ibu, ini kita akan membuat sebuah dialog untuk membuat kita mengerti bagaimana cara menyelesaikan masalah menggunakan ketiga resolusi. Ini contoh dari saya. Kasus yang pertama, siswa bolos saat guru rapat. Seorang siswa yang bernama Abid Alvero kemarin dilaporkan tidak mengikuti pelajaran dikarenakan bolos sekolah ketika waktu guru sedang rapat. Jadi dia pergi menonton orang latihan drum band di belakang sekolah. Next, sebenarnya ada videonya, cuman videonya mungkin tidak bisa diputar. Ada sesi bertanya saya dari awal sampai akhir. Menggunakan langkah-langkah segitiga resolusi. Yang pertama, menstabilkan identitasnya, menanyakan apa benar kamu kemarin bolos? Ya Bu, benar. Kemudian menanyakan pada tindakan, menanyakan apa alasannya. Alasannya bosan di kelas karena guru rapat. Setelah itu saya menanyakan keyakinan kelas yang dia langgar. Mungkin nggak bisa diputar ya Bapak Ibu. Lanjut aja next. Saya punya 3 kasus di sini. Saya mohon Bapak Ibu membaca kasus tersebut. Kemudian ada yang berperan menjadi guru, ada satu yang berperan menjadi murid. Kenapa saya pilih bangku dua-dua? Karena saya ingin membuat Bapak Ibu berperan sebagai satunya guru dan satu lagi sebagai murid. Kasus tersebut nanti akan membuat dialog bersama bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Kira-kira itu Bapak Ibu? Ya, saya berikan ya Bapak Ibu. Ada yang menggunakan kasus A, B, dan C. Murid yang melanggar kegiatan kelas atau pernah ada permasalahan 3 kasus.
sebagai murid. Saya buka di sini ya Bapak Ibu sebagai guru dan sebagai murid. Contoh kasus A. Kasus ini adalah kasus yang akan digunakan untuk mengkategorikan diskusi. Anda adalah seorang wali kelas 8 SMP Belung. Pada saat jam istirahat makan siang, Anda melihat salah satu murid Anda bernama Amira sedang menangis sendirian di kelas. Anda menghampiri Amira dan mengajak berbicara. Ternyata Amira menangis karena tadi Ali sempat mengejek Amira karena nilai ulangannya lebih rendah dibandingkan nilai yang didapatkan Ali. Anda sebagai guru merasa bahwa ada kegiatan kelas yang tidak diikuti oleh Ali, dan akhirnya sepulang sekolah Anda mengajak Ali untuk berbicara. Di sini tugas ditentukan dulu, Pak. Keyakinan kelasnya ada 4. Yang pertama, setiap anggota kelas perlu belajar. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu merasa senang. Dan yang ketiga, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Terakhir, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Tugas Anda pertama, melakukan percakapan restitusi dengan Ali. Kemudian, percakapan ini harus mampu menggali sudut pandang Ali dari kejadian ini. Kebutuhan yang berusaha dipenuhi oleh Ali terkait aksi yang dilakukannya. Alasan Ali melakukan tindakan tadi. Kemudian, keyakinan kelas yang dilanggar apa? Aksi yang dilakukan ke depannya bagaimana? Gunakan 3 tahap restitusi dan tawarkan restitusi kepada Ali. Contohnya, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ada hal-hal yang Bapak Ibu tanyakan yaitu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Ya, bisa terlihat kamu merasa bangga atas hasil yang kamu dapatkan. Tapi ada hal yang jadinya merugikan untuk orang lain. Yang terakhir, langkah restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas yang kita percayai tadi di atas? Keyakinan apa yang menurut kamu menunjukkan seperti mana yang dilanggar sama dia? Apakah tindakanmu mencerminkan keyakinan kelas tersebut? Nah, itu pertanyaan sebagai guru. Mas, baru lagi, Bu. Sebagai murid kasus A. Anda bernama Ali. Berarti ini ya, Anda bernama Ali. Seorang murid kelas 8 SMP Belindung. Sewaktu jam sebelum istirahat makan siang baru dimulai, Anda melihat Amira yang sedang memperhatikan hasil ujian atau ulangan yang didapatkannya. Anda menghampiri Amira dan bertanya berapakah nilai yang didapatkannya. Amira menjawab mendapatkan hasil 60. Seketika Anda merasa senang dengan nilai yang 90 Anda dapatkan. Rasa senang itu Anda keluarkan dengan mengucapkan, "Yeay, nilai saya lebih bagus dari kamu. Kamu tidak belajar dengan benar sih. Belajar lebih keras lagi ya." Dengan nada menyindir. Amira yang mendengar itu langsung tiba-tiba terlihat sedih dan terlihat mulai menangis. Anda langsung merasa bersalah. Namun menyadari ada teman lain yang masuk ke dalam kelas, Anda memutuskan untuk keluar dari kelas. Suatu jam pulang sekolah, guru Anda meminta waktu sebentar untuk berbincang dengan Anda. Tugas Anda sebagai ahli yang pertama, melakukan percakapan dengan guru Anda. Berikan informasi pada pertanyaan sesuai dengan keterangan di bawah ini. Anda tidak perlu membuat jawaban Anda sendiri. Keterangan ini dari sudut pandang Anda sebagai ahli. Kebutuhan yang berusaha Anda penuhi adalah kebutuhan penguasaan. Tadi penguasaan kan ingin diakui. Keberhasilannya
dan meminta maaf kepada Amira, Bu, dan mengajak rekan kelas untuk mengulas kembali kegiatan kelas yang sudah dibuat, terutama dalam tindakan-tindakan yang mencerminkan kegiatan kelas tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu ada yang mau maju, silakan. Saya beri gambaran contoh ya Bapak Ibu yang kasus A. Gurunya nanya, sudah masuk. Ali, kenapa ibu panggil ke sini ya? Ali menjawab, nggak tahu Bu, kenapa ya? Nanti gurunya menjawab. Tadi Amira menangis, kenapa Amira menang kali? Iya Bu, Amira menangis, kata Ali. Kemudian ibu tanya, Ali paham maksud ibu kan? Iya Bu, jawab Ali. Berbuat salah itu tidak apa-apa, nah, di bagian ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, nah. Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi ibu tahu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut, kata gurunya. Ali menjawab, iya Bu, saya melakukannya. Alasannya di bagian tadi, kolom yang kedua. Saya merasa lebih bangga dengan nilai saya merasa lebih hebat Bu dari Amira. Kemudian gurunya bertanya kemudian tanya, bisa Bapak Ibu seperti itu? Kira-kira apa yang bisa Ali perbaiki dari kesalahan ini? Jawab Ali, nanti saya akan minta maaf Bu sama Amira. Kemudian apa langkah selanjutnya Ali untuk memperbaiki kesalahan ini? Ali menjawab, saya akan mengulas lagi Bu materi yang Amira masih mendapat nilai lebih rendah dari saya. Nah, seperti itu kira-kiranya percakapan antara guru dengan murid dalam kasus A. Ibu, siapa yang mau maju dulu, Bapak? Nggak apa Bu, tadi sih cuma contoh saya. B dan C juga ada jawabannya, tinggal kita praktekkan saja. Nah, ayo siapa yang mau maju silakan. Nah, silakan Pak. Ayo Bu. Ayo Bu, berdua. Mixnya gantian ya, mixnya. Boleh. Ini Bu, ini Bu. Sebagai guru di kasus kasus B, dan Bu Sandy sebagai murid di kasus B. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini kita, Bapak memanggil kita ini itu ada keperluan. Jadi, gak apa-apa, Bapak minta waktunya sebentar kita. Apakah kita hari ini sibuk atau gimana? Ada apa-apa? Gini kita, beberapa hari ini ada beberapa guru yang melapor kepada Bapak bahwa kita sering keluar masuk kelas izin ke toilet. Jadi Bapak ingin bertanya kepada kita, apakah kita hari ini sedang ada atau gimana? Dapatnya gimana? Baik? Alhamdulillah ya. Jadi apa penyebab kita sering keluar masuk kelas dan meminta izin ke WC atau ke toilet? Boleh cerita? Oh, kebelet ya. Kebelet kita ya. Nah, itu kemarin ada beberapa guru yang melaporkan kepada Bapak karena kita itu sering keluar kelas ke toilet. Jadi apa penyebabnya Bapak nggak tahu, makanya Bapak sekarang bertanya dengan kita. Jadi intinya kita itu kebelet ya. Ya sih Pak.
tapi ada yang lain juga. Itu yang bapak itu nggak mungkin ya kita setiap ada guru nggak boleh terus ya. Setiap pelajaran guru lain kita terus. Jadi kira-kira apa penyebab kayak lain selain dari ya? Jadi mana sering terlambat masuk sekolah? Jadi kita intinya di sini kurang memperhatikan dan peduli sama teman ya. Jadi kalau sebagai bapak mudah bapak mungkin melakukan hal yang sama. Nah kita sebagai manusia tidak sempurna. Jadi ada kelebihan dan ada kekurangan. Ini kita kan sebelum belajar kita kan ada kesepakatan kita. Jadi kita kembali lagi ke kesepakatan kita. Jadi di sana ada beberapa kesepakatan kita yaitu selalu bersikap positif, kemudian senantiasa menjadi yang terbaik. Jadi kita itu walaupun di teman atau apa namanya itu kurang diperhatikan, jadi kita harus kembali lagi ke jadi mungkin bapak akan coba memanggil beberapa guru dan juga apa namanya itu teman-teman kita agar kita apa penyebabnya. Jadi mana kita ada lagi yang saya mau tanyakan sama Pak? Kita sudah tahu ya kesananya di mana atau bagaimana pun jadi kita besok sudah lakukan oke. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan dari kita? Sudah cukup ya. Jadi kalau ada saya yang perlu mau dibahas sama Bapak siapa? Ada kasus A dan kasus C lagi. Kita beri kesempatan satu orang saja ya Bapak Ibu. Silakan kasus A maju ke depan. Ya. Ya. Tadi kan ada 3 tangkapan. Nah, setelah saya perhatikan tadi penampilan praktik dari Pak Cecep sama Bu Desi, itu ada yang segitiga restitusinya itu terbalik. Apakah itu boleh Bu Betty misalnya menstabilkan identitasnya dengan dilihat dari pertanyaan Pak Cecep tadi kan kita lihat dia memvalidasikan tindakan dulu baru menstabilkan identitas. Nah, boleh nggak seperti itu? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Lisa. Tadi kan ada 3 tangkapan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, baru yang ketiga menanyakan keyakinan. Kalau menurut aturan sebenarnya sesuai dengan urutannya, akan tetapi kita sebagai guru kadang mengikuti alur dari jawaban murid, sehingga kita menanyakan dulu keyakinan, baru kembali lagi ke validasi dengan yang salah. Kemungkinan kalau yang pertama menstabilkan identitas, kalau yang pertama ya seperti yang Bapak istrinya menanyakan keyakinan dan validasi dengan yang salah, saya kembali ke Bapak bisa. Yang mungkin jangan karena dunia kalau ada masalah itu tidak boleh.
Ali sama Amira. Nah, iya. Ini pertanyaannya. Oke, ini kemudian Bapak Ibu. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Buanes, silakan maju kembali, Buanes. Jadi Bapak Ibu, kesimpulan dari budaya positif yang saya sampaikan, kira-kira ada yang mau berbagi Bapak Ibu? Kira-kira apa kesimpulannya? Kenapa saya buat di situ kesimpulannya manajer, restitusi, kemudian kembali lagi ke motivasi internal. Silakan Bu Liza. Dari paparan yang disampaikan Bu Hedi tadi, saya cukup memahami bahwa posisi yang paling ideal kita sebagai guru yaitu manajer. Nah, sebagai guru kita harus bisa bagaimana anak-anak kita yang kita didik itu tidak merasa bersalah, kemudian kita tidak bagus untuk menerapkan kebenaran. Selama ini kita kan ketika anak melakukan kesalahan kita hukum. Nah, hukumannya itu kadang tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Contoh, anak datang terlambat, anak kita datang terlambat disuruh bersih WC. Nah, itu sebenarnya tidak sesuai dengan materi yang kita pahami. Kemudian untuk menyelesaikan masalah, seorang guru itu menggunakan segitiga restitusi yang seperti yang kita praktikkan tadi, supaya anak bisa bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Nah, yang terakhir motivasi internal. Nah, ketika kita melakukan sesuatu itu dapat dorongan dari dalam, bukan karena ini pujian, bukan karena
KKM, tetapi ingin memang dari dalam kita motivasi. Nah, mungkin itu menjadi terima kasih. Terima kasih Lisa, sangat tepat sekali kesimpulan dalam berbagi pemahaman tentang budaya positif ini. Kira-kira Bapak Ibu semuanya insya Allah bisa memahami. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tadi saya buka ruang sesi pertanyaan. 1 atau 3 ya Bapak Ibu? 1 aja. Silakan Pak Cecep bertanya. Itu ada pertanyaan lain? Ya, silakan Pak Cecep. Tolong mic-nya biar terdengar. Ini Wendy, saya dari percakapan Wendy yang ditampilkan ada yang mau saya tanyakan di sini, yaitu bagaimana cara membuat murid tidak lupa akan keyakinan kelas yang sudah mereka buat dan disepakati bersama, serta bagaimana strategi yang tepat agar murid tersebut dapat melaksanakan keyakinan secara konsisten. Mungkin itu yang bisa saya pertanyakan kepada Wendy. Baik, saya terima pertanyaannya. Saya tangkap kira-kira bagaimana ya biar siswa atau murid kita tidak lupa dengan keyakinan kelas yang telah disepakati tadi. Oke. Yang pertama-tama, kita semua, setiap guru mempunyai keyakinan kelas. Oke Bapak Ibu. Nah, kita sepakati bersama murid dengan cara menanyakan kepada murid gimana harapan mereka tentang kelas mereka. Kemudian tanyakan pula ide-ide mereka membuat kelas impian mereka. Baru kita satukan ide dan buat kesimpulan menjadi keyakinan kelas yang kita sepakati. Setelah itu, caranya Pak Cek, strateginya sebelum berdoa Bapak Ibu, kita pastikan anak untuk mengulang keyakinan kelas yang sudah disepakati, biar anak terngiang-ngiang terus diingatannya. Jadi mereka sampai hafal bahwa keyakinan kelasnya seperti contoh yang tadi, tolong Bu Anes yang 31 tadi, slide 31. Sebelum berdoa, mereka mengulang anak-anak satu ini. Kesepakatan kelas 1, saling menghormati, menjaga kebersihan, patuhi aturan, selalu jujur dan jaga keamanan. Jadi anak itu tahu kelima ini
kita masing-masing ya Bapak Ibu ya. Nah, semoga Ibu Betty nanti ke depannya CGP-nya lancar terus. Semangat, oke? Semoga ilmunya bisa kita ambil dan juga bisa ditularkan kepada teman-temannya. Oke? Menurut keyakinan kita masing-masing, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian acara kita pada siang hari ini. Banyak maaf, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.